Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita masih tetap berada di tema 4 ya, muatan SBDP. Jadi materi kita hari ini yaitu properti tari. Jadi sekarang itu kita sudah mulai masuk di seni tari ya. Oke, masih bersama dengan saya guru kelas kalian kelas 5 Omar Rizkal. Kita lanjut materinya. Kemudian yang pertama adalah pengertian. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan tari. Jadi sebenarnya begini ya, setiap tarian itu gerakan tarian itu mengandung arti tersendiri. Apalagi kalau tarian itu adalah tarian tradisional. Tarian tradisional itu setiap gerakannya itu mengandung arti atau ungkapan. Nah, disinilah peran dari sebuah properti tari. Artinya, ungkapan gerakan atau arti dari gerakan tari itu akan lebih diperjelas lagi dengan dengan properti tari yang digunakan ini. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud dengan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan tari. Oke, kita lanjut. Properti tari harus disesuaikan dengan tema tarian agar lebih menarik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menggunakan properti tersebut sesuai dengan karakter, tema, dan tarian yang dibuat. Jadi properti tari itu tidak boleh asal-asalan ya. Jadi misalnya kalau tarian kalian misalnya bertema misalnya persahabatan, ataukah bertema tentang bertema tentang sebuah perjuangan, misalnya perjuangan yang bertema tentang perjuangan ya, biasanya itu properti yang digunakan itu adalah tombak, panah dan lain sebagainya. Artinya berjuang dalam sebuah peperangan, itu yang dimaksud. Jadi harus sesuai dengan tema. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana cara menggunakan properti tersebut. Jadi meskipun propertinya ada, tapi penarinya itu tidak tahu cara menggunakan properti tersebut, maka itu juga sama dengan tidak ada. Karena properti yang digunakan oleh penari itu harus cara digunakannya itu harus ditahu oleh seorang penari. Harus disesuaikan dengan karakter, tema, dan tarian yang dibawakan oleh seorang penari. Seperti itu. Kita lanjut ya. Jenis-jenis properti tari. Jadi properti tari itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah set properti. Set properti adalah media atau alat pertunjukan yang digunakan pada panggung, berupa peralatan yang mendukung pada sistem suatu pertunjukan. Jadi set properti ini asal kata dari set, jadi semua peralatan yang digunakan pada pertunjukan tersebut. Peralatannya, jadi bukan penarinya. Jadi peralatan yang digunakan. Misalnya hal ini untuk memudahkan suatu pertunjukan dalam mengungkapkan setting, situasinya, dan kondisi yang diinginkan. Misalnya panggung, lighting, set lampu, background, dan yang lainnya. Jadi misalnya untuk mengungkapkan setting situasi, artinya latar belakang situasinya itu bagaimana, kondisi yang diinginkan itu misalnya bagaimana. Makanya di sini ada background. Jadi misalnya kalau dia latar belakangnya sebuah pedesaan, maka biasanya di background itu atau gambar latar belakang di panggung itu menunjukkan sebuah pedesaan, seperti itu. Kalau latar belakangnya misalnya sebuah candi, maka biasanya ada background yang bergambarkan candi-candi, seperti itu. Kemudian lighting, biasanya kalau lighting itu beda-beda. Lighting bukan cuma untuk menerangkan saja, tapi terkadang ada lighting digunakan untuk menunjukkan bahwa tarian itu misalnya bersifat dramatis, maka biasanya akan agak gelap dengan lampu-lampu yang berwarna, seperti itu. Begitulah, artinya kurang lebih seperti itulah ya. Kita lanjut. Kemudian yang kedua ada namanya hand property. Hand property adalah media atau alat yang digunakan pelaku tari pada sebuah pertunjukan yang berfungsi sebagai alat pendukung pada suatu karakter yang akan dimainkan. Jadi hand property ini
Sesuai dengan asal katanya hand, tangan, artinya properti ini langsung dipegang oleh penari atau langsung digunakan oleh penari, berfungsi sebagai alat pendukung pada suatu karakter yang akan dimainkan. Jadi misalnya penari itu memainkan karakter misalnya Arjuna misalnya, ini contoh saja ya, maka properti yang digunakan itu adalah panah seperti itu. Jadi untuk mendukung suatu karakter yang dimainkan oleh penari, misalnya selendang, keris, topeng, payung, tombak, panah, piring, sapu tangan, dan yang lainnya. Itu yang dimaksud ya. Kita lanjut. Fungsi properti tari. Penggambaran, jadi ada fungsi properti tari tersendiri. Yang pertama itu adalah penggambaran tema tarian. Dengan properti tari, maka sebuah tarian dapat digambarkan dengan jelas. Terlebih tari tradisional di Indonesia yang cukup banyak. Jadi tari tradisional di Indonesia itu sangat-sangat banyak, sehingga bisa dibedakan tarian satu dengan yang lainnya. Jadi penggambaran tema tarian dengan properti tari tersebut, kita bisa menggambarkan tema tari yang akan dibawakan. Seperti saya katakan di awal, kalau temanya sebuah peperangan, maka biasanya propertinya yang digunakan itu adalah tombak, panah, keris, dan yang lainnya seperti itu. Jadi properti tari itu menggambarkan tema tarian, itu yang dimaksud. Kemudian lanjut, yang kedua adalah memperjelas gerakan dan karakter. Adanya alat pelengkap atau properti tari akan memperlihatkan karakter dan gerakan penari dengan jelas, baik perempuan maupun laki-laki. Pada tarian dongeng, terdapat pembagian peran yang harus diaplikasikan pada tarian untuk memperjelas karakter penari. Maka properti tari ini sangat bermanfaat. Jadi alat atau properti tari ini itu akan memperlihatkan karakter dan gerakan penari dengan jelas, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi misalnya begini, seorang laki-laki itu kalau dia penari misalnya menggambarkan karakter seorang laki-laki, biasanya itu membawa keris ya, membawa panah, membawa tombak. Dan biasanya kalau dia menggambarkan sebagai karakter seorang perempuan, biasanya itu membawa selendang, membawa piring. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada laki-laki yang membawa piring ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasannya ya. Kita lanjut. Menambah keindahan gerak. Dengan menggunakan properti tari secara tidak langsung menambah keindahan penampilan tari yang dimainkan. Selain itu juga sebagai penunjang nilai-nilai keindahan tari. Jadi properti tari ini juga pastinya akan menambah keindahan gerak tari. Coba kalau kalian melihat seorang penari menari menggunakan selendang dengan penari yang tidak menggunakan selendang, padahal misalnya begini ya, tari jaipong misalnya. Tari jaipong biasanya kan menggunakan selendang biasanya, tapi dia menari tanpa menggunakan selendang tapi gerakannya sama. Nah, itu akan kita lebih indah dilihat pada saat dia menggunakan selendang. Contoh lain misalnya tari kuda lumping misalnya. Tari kuda lumping itu menggunakan properti kuda lumping. Coba kalian bayangkan kalau misalnya seorang penari kuda lumping melakukan gerak tarian kuda lumping tapi kuda lumpingnya tidak ada. Nah, seperti itu yang dimaksud ya. Jadi menambah keindahan gerak gitu. Oke, cukup ya untuk properti tari ini. Jadi itu untuk hari ini. Kita mungkin minggu-minggu depan itu kita akan lanjut di pola lantai tarian. Setelah itu mungkin kedepannya akan ada tugas untuk menari. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.